Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya, dengan subtema mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama menyimak dan memperhatikan video pembelajaran berikut ini. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Simak videonya baik-baik ya. Adik, dalam video kali ini kita akan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya, betul kan? Karena melalui namanya itu, kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa itu Allah, jawabannya ada pada mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah mewahyukan nama-namanya melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan namanya sebanyak 99 nama. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Semoga kalian bisa memahami makna dari masing-masing Asmaul Husna tersebut dan mengambil hikmahnya ya. Yang pertama adalah Al-Mumit. Kita baca bersama-sama. Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surat Yunus ayat 56. Tentang Al-Mumit ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Dari ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Tidak akan ada manusia yang bisa lari dari kematian. Akan tetapi, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena kematian adalah tangga menuju kehidupan yang abadi. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Mumit? Allah akan mematikan semua makhluk yang bernyawa, termasuk manusia. Dan setelah mati, kita akan menjalani kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Nah, tugas kita sekarang adalah mempersiapkan diri agar di akhirat kelak kita hidup bahagia. Bagaimana cara mempersiapkannya? Bila kita ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah, atau mati dalam keadaan akhir yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu. Kita baca bersama-sama. Al-Hayyu
Al-Hayyu artinya adalah yang maha hidup. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Al-Hayyu ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberi hidup makhluknya termasuk rezeki di dalamnya. Hidup atau mati seseorang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit atau kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tapi tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Hayyu? Allah yang maha hidup menugaskan manusia untuk memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, sikap kita adalah harus memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Selain itu, kita juga harus berperilaku membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qayyum. Kita baca bersama-sama. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri atau mandiri. Disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Al-Qayyum ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Dia menciptakan alam semesta beserta isinya serta mengurus seluruh makhluknya sendirian. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui Allah itu Al-Qayyum? Allah yang maha berdiri atau mandiri memberikan pendidikan kepada kita supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Berarti, apabila kita berada di rumah, kita harus sudah dapat melakukan hal-hal tertentu itu secara mandiri. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Kemudian nantinya jika sudah dewasa, hidup kita harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi, mendapatkan uang sendiri, mencukupi kebutuhan sendiri, dan sebagainya. Istilahnya, kita harus bisa berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat adalah Al-Ahad. Kita baca bersama-sama. Al-Ahad. Al-Ahad ini artinya adalah yang Maha Esa. Dalam Al-Quran disebutkan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Al-Ahad ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu, bagaimana sifat dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Ahad? Allah yang Maha Esa merupakan Tuhan kita satu-satunya. Artinya, kita harus menyembah hanya kepadanya saja. Itu karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sekutu atau yang berhak disembah selain Dia. Kemudian, kita harus menjauhi sifat syirik, yaitu sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyembah atau menganggap Tuhan kepada makhluk ciptaannya, seperti jin, pohon, patung berhala, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus senantiasa berdoa, Ya Allah, Ya Ahad, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jauhkanlah kami dari sifat syirik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itulah adik-adik video tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Demikian pembahasan materi pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya. Dan apabila ada yang tidak dapat dipahami, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Guru. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.